Oke. Baiklah, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok PBL akan mendemokan hasil dari proyek kami yang berjudul Terapon yang akan didemokan oleh Bang Rizky Wahyudi. Baik, di sini adalah halaman landing page dari aplikasi kami, yaitu ada fitur pencarian produk, kategori produk, nama brand, dan tombol untuk login atau register. Di sini kita mau coba register dulu kalau belum punya akun dengan masukkan user. Nah, di passwordnya akan ada alatnya konfirmasi password harus memiliki 6 karakter atau tidak sama gitu. Dan jika benar, maka akan terdaftar di aplikasi kita. Selanjutnya kita bisa login dengan memasukkan yang pertama email dan password yang kita buat tadi. Dan jika passwordnya salah, maka tidak akan bisa login ke aplikasi kami. Ini adalah tampilan dari aplikasi kami yang sudah terautentikasi loginnya. Di sini ada fitur untuk keranjang dan riwayat transaksi. Jika belum ada keranjang, maka akan ada pemberitahuan keranjangnya masih kosong. Di sini kita bisa menambahkan produknya atau melihat detail produknya. Ada deskripsi dan penilaiannya. Di sini kita coba tambahkan ke keranjang. Produk sudah berhasil ditambahkan ke keranjang. Atau kita bisa juga langsung membeli produk ini dari detail produknya. Nah, ini adalah tampilan checkout-nya, tetapi saya mau checkout-nya dari keranjang. Saya akan coba beberapa produk untuk di checkout sekaligus. Kita tambahkan dulu, atau kita coba 3 produk. Nah, ada logonya, pemberitahuan berapa jumlah isi dari keranjang yang kita miliki gitu. Di sini ada detailnya. Kalau produknya itu ada diskon, maka akan ditampilkan potongan harganya. Nah, jika checklistnya kita klik, maka akan ada muncul tombol hapus produk atau total dari produk yang kita checklist. Sini kita coba hapus dulu satu produk, dan produknya berhasil dihapus. Atau kita bisa langsung check out di sini sekaligus 2 atau berapapun, memasukkan jumlahnya yang kita inginkan dan proses check out. Oke, ini adalah tampilan dari halaman checkout dari aplikasi kami. Di sini untuk melanjutkan checkout barang itu kita memasukkan identitas dari si pembeli. Di sini kita memasukkan nama, alamatnya, tetes Batam, bisa memilih kurir, provinsi, dan kabupaten atau kotanya. Ini kita masukkan kode posnya dan nomor HP dari yang si pembeli itu tersebut. Setelah datanya berhasil kita input semua, kita bisa langsung melanjutkan checkout dari produk yang ingin kita beli. Nah, ini adalah tampilan dari halaman riwayat transaksinya. Ini ada menunya juga, yaitu untuk menunggu pembayaran,
produk dikemas, yang lagi dikirim, selesai atau dibatalkan. Di sini kita bisa melihat jumlah produk yang kita beli barusan itu, atau kita bisa langsung membayar produk yang ingin kita beli secara manual, memilih rekening si penjualnya dan mengupload file dari bukti transaksi. Di sini kita sebagai contoh, kita ingin upload gambar dulu dan kirim. Nah, jika pembayarannya udah ke record, maka tombolnya akan berubah untuk melihat bukti pembayaran. Kita bisa melihat bukti pembayarannya dan detail dari produknya. Selanjutnya nanti transaksi ini akan diverifikasi oleh si penjual lalu mengkonfirmasinya. Baik, di sini kita bisa melihat kategori apa aja yang ada di aplikasi kami. Di sini ada gaming, flagship, kamera quality, mid range dan low range. Kita juga bisa mencari produk berdasarkan kategori. Misalnya di kategori ini ada Samsung, kita bisa nyarinya. Nah, ini adalah produk Samsungnya. Jika kita mengisikan yang lain, maka produk tidak akan ada, tidak ditampilkan, yaitu tidak ditemukan di kategori ini. Sini ada juga brandnya dan menampilkan produk berdasarkan dari brandnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu demo dari si penjual yang akan didemokan oleh Sesa. Baik, di sini saya akan mendemokan dari sisi user penjualnya, di mana pada hal yang pertama kita lakukan untuk menjadi seorang penjual, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah memiliki akun, kita akan melakukan login terlebih dahulu dengan menginput email dan password. Dan di sini kami juga setelah melakukan validasi jika ada kesalahan dalam penginputan yang tidak sesuai dengan inputan awalnya. Misalnya kita coba di sini. Maka akan ada pemberitahuan bahwa email atau password salah. Jika password dan emailnya benar, maka kita akan diantar ke halaman utama dari user penjual, di mana di sini kita juga dapat melihat total dari orderan dan total dari orderan yang sedang menunggu dikemas, dikirim ataupun selesai dan dibatalkan. Dan kita juga bisa melihat transaksi-transaksi terbaru yang telah langsung dari penjualan dari produk kita, dan di mana kita pada halaman data produk ini kita dapat menambahkan produk. Contohnya kita menambahkan Oppo dengan harga 2 juta. Kita pilih kategori, misalnya dia kamera quality dari brand Oppo. Deskripsinya tes. Kemudian di jumlahnya kita buat saja. Misalnya kita mau bikin diskon, di sini kita buat diskonnya 10%, maka nanti di aplikasi dia akan terpotong sendiri, dipotong oleh sistem. Dan spesifikasi produk, misalnya kita tes. Dan untuk spesifikasi produk ini kita harus isi semuanya sesuai form yang ada. Selanjutnya kita dapat memilih foto, lebih dari satu tentunya bisa. Kita klik simpan.
dan produk tentunya sudah terajukan, maka nanti produk yang kita ajukan akan sampai ke admin untuk disetujui produk itu berhak atau tidak untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya kita dapat mengedit detail dari produk kita jika kita ada kesalahan ataupun perubahan dari data. Misalnya kita ubah harga menjadi 2.100.000, terus kita simpan, maka harga terubah menjadi 100. Dan kita juga dapat melihat detail dari produk-produk yang kita tambahkan. Kemudian kita juga dapat menghapus produk-produk yang kita tambahkan jika kita sudah tidak ingin atau produknya sudah habis gitu. Maka produk berhasil terhapus. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pencarian produk Pulko misalnya. Nah, maka akan terkumpulkan produk-produk yang dengan nama Pulko itu tadi. Selanjutnya untuk orderan. Di sini kita dapat melihat semua orderan. Di sini ada orderan yang telah dilakukan tadi di user pembeli, di mana kita dapat melihat bahwa di sini user tersebut mengajukan pembelian. Kita bisa melihat detail dari pembelian yang mereka lakukan. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada menu, menunggu pembayaran, dikemas, dikirim, selesai hingga dibatalkan. Berarti pembelian yang diajukan tadi sekarang masuk ke menunggu pembayaran. Dan kita juga bisa melihat bukti pembayaran yang telah diupload sama pembeli tadi. Ini. Kemudian kita juga dapat melihat detail kembali dan bisa membatalkan pembeliannya jika kita mengalami stok yang kurang misalnya. Selanjutnya kita bisa mengkonfirmasi agar produknya dapat dikemas. Setelah kita melakukan konfirmasi dari pembayaran yang dilakukan tadi, maka produk akan tampil dikemas. Selanjutnya kita bisa melakukan konfirmasi untuk pengiriman jika kemasannya setelah selesai. Selanjutnya akan dikirim. Nah, di sini dia akan dikirim hingga nanti akan timbul di user pembeli. Jika produk itu telah sampai, maka akan dikonfirmasi sehingga akan tampil di halaman selesai ini, dan jika ada produk yang dibatalkan akan tampil juga di sini. Selanjutnya untuk stok, di mana kita dapat mengedit stok-stok yang ada pada produk-produk dari toko kita tanpa harus mengubah data-data yang lainnya dari spesifikasi produk kita. Misalnya di sini kita mau menambah stok menjadi 50, maka kita tambah. Dan di sini menjadi 54, yang tadinya tinggal 4 kita tambah 50 jadi 54. Dan kita juga bisa mengedit. Selanjutnya untuk bantuan. Jadi bantuan ini adalah tempat kita mengadukan keluhan atau kendala-kendala yang terjadi di aplikasi kita, yang dimana nanti keluhan ini akan dikirim ke admin untuk ditindaklanjuti. Misal kita membuat pengaduan di sini, kita pilih jenis pengaduannya, misalnya di masalah akun tes gitu ya. Misalnya nanti di sini kita deskripsikan masalah apa yang kita alami untuk agar tidak kesulitan admin untuk mengatasinya. Maka kita kirim. Nah, maka pengaduan ini akan terkirim ke admin untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan logout. Nah, baik, untuk selanjutnya kami akan mendemokan dari sisi adminnya yang akan didemokan oleh Mas Ruri. Masuk ke halaman admin, setelah itu kita login terlebih dahulu. Sini kita memasukkan password. Apabila passwordnya salah, dia akan menampilkan kode kesalahannya. Kita ulangi.
Apabila passwordnya benar, dia akan langsung masuk ke dalam halaman dashboard admin, dan di sini merupakan tampilannya di mana kita bisa melihat jumlah user pembeli, jumlah user penjual, total produk yang dijual, total transaksi yang terjadi, total brand, dan juga total pengaduan yang terjadi. Selanjutnya, sini ada halaman user. Di sini merupakan data-data user, di mana ada data dari penjual dan juga pembeli, dan juga terdapat bahkan halaman rincian dari data-data produk yang telah didaftarkan dari penjual tersebut. Nah, kita hanya bisa mengeceknya di mana ada nama barangnya, harganya, dan juga nama penjualnya. Selanjutnya untuk bisa melihat menu terverifikasi, menu verifikasi, dan juga ditolak. Dan di sini saya coba akan menampilkan di menu terverifikasi. Nah, di sini ada data produknya, nama produknya, harga, dan juga penjualnya. Dan kita bisa sebagai admin bisa menangguhkan itu kita membacklist penjual tersebut apabila ada laporan daripada pembeli, entah itu barangnya tidak dikirim ataupun barangnya tidak sesuai. Kita bisa melakukan penangguhan di sini. Anda yakin menolak pengajuan penjualan produk ini? Ya, kita bisa melakukan penangguhannya, dan produk pun kita tolak. Yang juga di sini ada detailnya, detail produknya. Selanjutnya untuk halaman yang ditolak, tadi dia akan masuk ke halaman ini, dimana ini barang yang tadi kita tolak. Nah, kita juga bisa memulihkan lagi apabila itu suatu kesalahan, semisal barang, ya kita sebagai penjual mungkin ada karena banyaknya orderan salah mengirim barang kan, pesannya HP iPhone dikirimnya Asus kan. Nah, dia telah konfirmasi ke kami penjualnya, jadi kita bisa memulihkan kembali. Sini barangnya akan masuk ke sini lagi. Oke, untuk selanjutnya di halaman transaksi, ini merupakan detail transaksi yang telah terjadi tadi di antara pembeli dan penjual. Kita hanya bisa melihat detail transaksinya, alamatnya, ongkos kirimnya, statusnya, menggunakan jasa kirim apa. Baik, dan di sini kita bisa melihat barang apa saja yang dikirim oleh penjualnya. Selanjutnya kita bisa melihat pesan tersebut merupakan pesan report, pesan pengaduan bisa dari pengguna, bisa dari pembeli ataupun penjual. Di sini kita coba dari pembeli. Kita coba lihat detailnya, detail pesannya. Sini merupakan pengaduannya masalah akun, status sudah diproses. Sini juga bisa karena, nah di sini juga tentang masalah sistem, statusnya diproses. Ya, sudah kita baik. Mungkin dari halaman admin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan transaksi yang sudah diverifikasi oleh si penjual. Sini kita bisa masuk ke halaman pembeli. Nah, ini ada halaman pembeli tadi. Kita bisa melihat
transaksi yang sudah diverifikasi oleh si penjualnya. Kita bisa login terlebih dahulu. Kita lihat transaksinya, yaitu nggak ada lagi di menunggu pembayaran. Sekarang transaksinya berada di menu dikirim. Nah, ini adalah produk tadi yang sudah diverifikasi oleh si penjualnya. Kita bisa melihat detailnya dan kita bisa mengkonfirmasi jika produk itu sudah kita terima. Nah, transaksi selesai. Pada menu transaksi selesai ini, kita bisa memberi komentar, detail, dan cetak invoice. Kalau kita coba cetak invoice, maka invoice-nya akan tercetak yang berisi data-data dari si pembelian yang dilakukan oleh pembeli tadi. Nah, ini adalah invoice yang kita cetak tadi, yang berisi nomor invoice, alamat pengiriman, metode pembayaran, dan data-data dari produknya. Mungkin segitu demo dari aplikasi kami. Saya akhiri. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.